Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Hakim dari SMK Negeri 13 Bandung, kelas 11 RPL 1. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok Project Based Learning atau PJBL kami. Yang kami hasilkan adalah Turning atau 13 Learning. Yang 13 Learning atau Turning adalah sebuah aplikasi LMS atau Learning Management System yang dapat berfungsi sebagai sarana pembelajaran online. Kelompok kami ini, kami memiliki 3 orang dalam kelompok ini, yaitu saya Rahman Hakim sebagai yang bertanggung jawab sebagai backend developer. Lalu ada Ferdian Syah Gunawan yang bertugas untuk merancang aplikasi dan diagram-diagramnya. Dan juga yang terakhir ada Muhammad Adri Renjani yang bertugas sebagai front-end developer yang bertugas untuk mengurus tampilan web. Oke, baik. Sekarang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang diagram-diagram turning. Perancangan awalnya seperti apa sih? Kayak gitu. Nah, ini dia. Bab 3, analisa dan perancangan sistem. Jadi pertama-tama tuh ada gambaran aplikasi ya. Turning memiliki fungsionalitas untuk membuat kelas, masuk ke dalam sebuah kelas, membuat tugas, dan menjawab tugas untuk setiap user. Tentu saja, user dapat memiliki role yang berbeda. Dan karena role yang berbeda itu, untuk setiap aksi yang dapat dilakukan user, itu berbeda-beda tergantung dari role-nya. Seperti itu kira-kira ya. Lalu pertama-tama kita akan masuk ke activity diagram. Activity diagram itu apa sih? Nah, activity diagram itu menjelaskan rinci aktivitas yang dilakukan oleh pengguna. Di sini, guru dan admin memiliki aktivitas yang sama, hanya berbeda pada fase update atau delete untuk beberapa hal krusial. Fungsionalitas utama tetap berpegang pada pemberian tugas dan penilaian. Karena Turning ini merupakan aplikasi pembelajaran yang mirip dengan Google Classroom ya. Jadi guru tuh dapat memberikan tugas, admin dapat memberikan tugas, lalu murid dapat menjawab tugas gitu. Nanti admin juga dapat membuat sebuah kelas. Setelah admin membuat sebuah kelas, nanti user seperti admin dan seperti guru dan student atau murid dapat masuk ke dalam kelas tersebut. Lalu setelah itu guru dapat membuat tugas di sana dan murid dapat menjawab tugas, mengerjakan dan menyelesaikan tugas. Ada di sini diagramnya. Login, menu kelas, lalu guru, materi atau non tugas, lalu tugas ditampilkan dan akhirnya kita bisa berkomentar ya di sini, lalu bisa mengupload tugas juga. Nah, lalu murid dapat submit, lalu guru dapat memberi nilai dan database akan menyimpan nilai dan menampilkan nilai kembali di sini. Seperti itu kira-kira ya. Mirip dengan Google Classroom. Lalu di sini ada use case. Use case ini diperlihatkan bahwa admin memiliki fungsionalitas yang mirip, memiliki privilege atau hak yang mirip dengan guru. Hanya saja admin derajatnya lebih tinggi dan dapat mengedit segala macam dan juga dapat membuat akun user. Lihat, admin lah yang dapat membuat akun murid atau guru, hanya admin. Lalu di sini admin dan guru dapat mengupload tugas materi, mengupload jawaban, memberi nilai, login logout. Begitu juga dengan murid dapat login logout dan menjawab tugas. Lalu ada sequence diagram. Sequence diagram ini lumayan banyak. Karena sebenarnya aplikasi Turning ini lumayan kompleks ya, dan banyak sekali fiturnya. Jadi tidak sempat untuk dibuat semua sequence diagramnya. Karena itu hal-hal rinci seperti login telah kami buat. Seperti ini, masukkan username dan password, data user, validasi user. Jika password salah maka akan ditampilkan kesalahannya. Lalu masuk ke menu utama, melihat menu utama dan semacamnya ya. Lalu di sini yang kita akan langsung maju ke hal-hal krusial. Di sini ada guru. Guru dapat membuat, lihat, memasukkan judul, deskripsi dan segala macam, atau kita singkat saja dengan data tugas. Data tugas akan dikirim dari front end ke server dan server akan mengirimnya ke database, memasukkannya ke database. Lalu database akan mengembalikan datanya di saat server merequest untuk dikembalikan. Server juga akan mengembalikan datanya ke front end dan front end akan mengembalikan data tugas dan menampilkannya ke user. Lalu siswa dapat memasukkan data lampiran, lalu dapat juga melihat data lampirannya. Ini data lampiran dapat dilihat oleh guru dan admin juga. Lalu admin dapat menginput user, memasukkan data user, validasi user. Kalau misalnya username-nya udah ada ya, ternyata NIS-nya udah ada, maka pesannya akan konflik. Nah, di sini juga dapat bila tidak konflik menampilkan menu utama. Lalu ada input kelas nih. Admin dapat
membuat kelas dan juga dapat mengedit kelas seperti ini. Ini edit berlaku untuk semua hal. Admin dapat mengedit semuanya, mulai dari user sampai kelas. Lalu di sini ada kelas diagram yang terlalu kecil ya, tidak terlihat. Yang pasti di sini akan saya jelaskan inti utamanya. Di sini tuh ada sebuah interface bernama manipulable, yaitu interface yang mendefinisikan hal-hal krusial CRUD, lalu diimplementasikan oleh tiap-tiap kelas lainnya seperti kelas user, kelas assignment atau kelas soal ya, dan semuanya mengimplementasikan interface tersebut. Lalu kita mulai ke rancangan user interface-nya. Di sini ada halaman register yang hanya dapat diakses oleh admin, karena hanya admin yang dapat membuat user, halaman login yang dapat diakses oleh semuanya, list kelas untuk memperlihatkan kelas-kelas yang ada, lalu yang telah dimasuki oleh user. Lalu di sini ada isi kelas yang menampilkan objek-objek kelas. Di sini ada form tambah kelas untuk menambahkan kelas. Lalu di sini ada form menambah tugas yang hanya bisa diakses oleh guru ataupun admin. Dan di sini ada assignment yang dapat diakses oleh semuanya. Kalau begitu, mari kita langsung ke aplikasinya. Baiklah, di sini adalah aplikasi Turning. Di halaman login ini, saya akan login dengan akun utama saya, dengan NIS saya dan juga password saya. Login, boom. Di sini masih belum ada apa-apa. Karena akun saya adalah akun admin, saya dapat membuat kelas ataupun register ya. Di sini saya akan membuat kelas, sebuah kelas untuk mengetes. Tes kelas. Jangan seperti ini. Coba kita jawab. Coba kita bikin dengan kelas untuk mengetes. Kelas tes. Hanya kelas untuk mengetes. Lalu foto kelas kita dapat asal saja ya, kita coba ini buat dan akhirnya jadi. Nah, ini dia, kita telah membuat sebuah kelas. Kelas ini kita dapat mengcopy ID-nya dengan mengklik ini, atau di sini kita dapat mengcopy pastenya di sini. Kelas untuk mengetes. Lalu sebagai admin, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa membuat kelas, kita bisa mengedit kelas ya, dan kita juga bisa membuat tugas. Karena untuk pembuatan tugas dan segala macam penilaian itu bisa dilakukan oleh admin ya. Kita tidak perlu mendemonstrasikan guru kalau seperti itu. Kalau begitu, kita akan membuka tab baru di Incognito dan masuk ke akun siswa. Tapi sebelum itu kita harus membuat akun siswa terlebih dahulu. Masukkan username. Coba kita buat 123 saja agar cepat ya. Lalu nama lengkapnya adalah seorang murid. Di sini alamat email akan saya gunakan. Alamat email saya tamanakib2435@gmail.com. Lalu password akan kita 123 saja. Tempat lahir strip saja ya, karena di sini kita hanya untuk demo tes. Ini juga strip. Lalu kita akan pilih status sebagai siswa. Foto profilnya kita dapat kosongkan, tapi kita tidak kosongkan saja, kita coba pilih aja agar lebih terasa hidupnya. Lalu kita registerkan. Boom. Di sini kita telah membuat satu user. Tadi 123 dan 123. Wah, lihat. Seorang murid. Nah, lihat, murid dapat bergabung kepada kelas dengan memasukkan kode kelas. Lah, lihat. Murid sudah masuk ke dalam kelas. Nah, sekarang kita akan coba membuka email saya di sini. Lalu kita akan coba untuk membuat sebuah tugas. Kita akan mencoba membuat tes tugas. Instruksinya adalah tugas untuk mengetes. Di sini tenggat karena kita tidak butuh tenggat untuk demo ini. Kita pilih tanpa tenggat saja dan nilai dengan nilai 100 saja untuk mendemonstrasikan nilai. Oke ya.
Sekarang kita akan mencoba untuk mengambil salah satu video dari YouTube. Misalnya ini. Kita copy saja linknya. Ups. Lalu kita coba attach di sini ya sebagai attachment link. Submit. Dan fitur embed sudah tersedia ya. Di sini kita bisa melihat ada link thumbnail YouTube di sini. Lalu di sini ada judulnya. Kita juga bisa attach file, tapi tidak usah dulu ya. Kita link saja untuk sekarang. Lalu kita akan coba langsung buat saja. Nah, ini dia. Nah, sekarang karena tugas telah dibuat, kita akan melihat apakah ada notifikasi baru. Ada. Nah, lihat ini. New assignment from Rahman Hakim. Tes tugas untuk mengetes. Ini dari ini untuk akun saya yang ada di sini. Kita coba refresh dulu. Set. Tes tugas pun ada di sini. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, user dapat berkomentar juga. Halo Pak. Ini adalah komentar kelas yang umum ya. Lihat. Dan di sini adalah komentar pribadi. Ini tidak akan bisa dilihat oleh user lain selain guru dan murid yang bersangkutan. Kita coba tambahkan link YouTube tadi lagi di sini. Submit, lalu kita submit. Nah, selesai kan? Set, tugas telah selesai. Nah, sekarang ayo kita cek tugas siswa. Nah, lihat, terkumpul 1 dari 1 siswa. Kita lihat seorang murid. Nah, lihat kita bisa melihat tampilannya di sini. Ini punya si seorang murid ini. Dia nge-attach ini kan tadi. Terus ada komentar pribadi dia. Hey, misalnya. Nah, kita ngebales. Terus begitu di sini kita bisa edit nilai dia. Oh, ini kita kasih nilai berapa? 90. Seret aja. Nah, lihat. 90 dari 100 poin. Sudah berhasil dinilai. Ya, sekarang kita coba buat ngelihat lagi ya di usernya kalau udah dinilai kayak gimana. Nah, lihat dinilai 90 dari 100. Sudah selesai. Di sini juga tadi ada private comment kita, Rahman Hakim. Hey. Oke, baiklah. Itu saja presentasi untuk Turning dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.